Kau datang ke dunia, Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam damai Paskah. Tuhan memberkati kita selalu dengan sukacita kebangkitan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian santapan jiwaku di masa Oktav Paskah. Dan kita masih dengan tema-tema Paskah, tema kebangkitan. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ketiga dalam masa Oktav Paskah, kita akan merenungkan Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Saya mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu
dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus bersama kedua murid berbincang-bincang tentang situasi yang terjadi dengan Yesus, ya. Tetapi ada sesuatu yang menarik di sini, bahwa kedua murid itu baru mengenal Yesus ketika Ia memecah-mecahkan roti, mengucap berkat, dan memberikan kepada mereka. Disitulah kedua murid mengenal siapakah Yesus itu. Peristiwa ini itu yang kita sebut dengan Ekaristi dalam kehidupan saat ini. Bahwa ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada para murid, inilah peristiwa perjamuan. Perjamuan terakhir Yesus yang kita kenangkan, yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi menjadi identitas Kristus. Sebab Kristus menjadi satu-satunya yang telah memberikan hidupnya bagi dunia dan telah memberikan identitas Ekaristi sebagai miliknya. Dan kita semua yang mengambil bagian dari Ekaristi adalah mengambil bagian di dalam karya Allah itu sendiri dan menikmati perjamuan Allah itu sendiri. Sehingga Ekaristi menjadi ciri, menjadi karakter, menjadi identitas Kristus. Peristiwa hari ini harus mengingatkan bahwa Ekaristi memberikan suatu dampak yang sangat luar biasa bagi kedua murid. Lalu bagaimana bagi kita? Setiap kali kita merayakan Ekaristi, apakah hati kita berkobar-kobar? Apakah kita merasa sukacita? Sebab Ekaristi adalah perayaan mengenangkan kembali peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Apakah Ekaristi memberikan suatu makna bagi kehidupan iman kita? Apakah Ekaristi membuat kita bersukacita untuk terus mendengarkan firman Tuhan, untuk terus mencari Tuhan dan bersatu dengan Tuhan? Sebab Ekaristi adalah peristiwa Paskah, peristiwa cinta Allah bagi manusia yang memberikan hidupnya kepada manusia, yang membagi-bagikan dirinya sebagai santapan bagi manusia, yang telah mempersatukan seluruh umat manusia dari segala suku di dalam satu perjamuan di sekitar altar Tuhan. Ekaristi memberikan cinta yang sempurna dari Allah kepada manusia, bahwa Allah ingin mempersatukan semua manusia yang tercerai-berai dalam satu perjamuan yang kudus bersama Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, Paskah atau peristiwa Paskah harus memberikan sukacita kepada setiap orang, agar setiap hari hatinya selalu berkobar-kobar untuk hidup merasakan akan kehadiran Allah yang menyelamatkan, Allah yang bangkit mengalahkan kegelapan dunia, Allah yang hidup yang menghancurkan kematian, Allah yang berkuasa atas iblis dan dosa. Marilah saudara-saudari, teruslah berjalan bersama Kristus, membiarkan suara Allah terus berbincang-bincang, bergema di dalam hati, pikiran, dan telinga kita,
Dan biarlah setiap firman Tuhan yang telah kita dengar, yang akan kita dengar, yang selalu kita dengar, memberikan suasana kegembiraan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sehingga Paskah benar-benar menjadi sukacita hidup yang sejati bagi setiap orang yang merayakannya. Tuhan memberkati kita dengan segala berkat yang Ia limpahkan bagi kita di dalam kehidupan ini. Tuhan mengasihi, melindungi, dan menguduskan kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.